Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Marta Angelika dengan NIM saya 125490034. Saya dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi, Fakultas Teknologi Industri. Di sini saya ingin memaparkan materi dengan judul Pengenalan Teknik Instrumentasi dan Kontrol di Industri. Di era 4.0, teknologi dan ilmu mengalami perubahan yang sangat besar. Kita bandingkan dengan industri 1.0 abad 18, industri 2.0 abad 19, industri 3.0 abad 20. Abad 21 ini perkembangannya sangat besar. Era pertama, pertemuan mesin uap. Era kedua yaitu penemuan listrik. Era revolusi ketiga, penemuan komputer dan komponen-komponen semikonduktor. Era keempat, sudah masuk ke era cerdas, memungkinkan dunia digital dan fisik ini terintegrasi melalui IoT, Big Data, dan berbagai macam services. Kita identifikasi ya, revolusi 4.0 ini segala sesuatu arahnya ke everything online dan dunia maya. Pembayaran di bidang transaksi mengarah ke digital ekonomi di dalam berbagai sistem beralih ke IoT. IoT itu adalah konsep teknologi yang perangkat fisik terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Tren sekarang yaitu AI. AI itu Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melakukan kecerdasan manusia. Ada Big Data, yaitu untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Selanjutnya, ada robotik. Ini bidang yang mempelajari tentang desain, konstruksi, dan penggunaan robot. Print 3D. Ini yaitu pembuatan objek 3 dimensi semi desain digital dengan menambahkan lapisan material. Autonomous machine, yaitu sistem yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa intervensi manusia. Machine learning adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Yang terakhir, ada yang namanya disruptive technology, yaitu mengubah cara tradisional dalam melakukan sesuatu. Apa instrumentasi? Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi automasi. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran. Nanti instrumentasi ada kaitannya dengan pengukuran dan pengukuran ada kaitannya dengan pengendalian. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Kesalahan dalam instrumentasi akan berakibatkan kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Apa yang dimaksud dengan instrumentasi? Instrumentasi ada dua makna. Yang pertama di bidang ilmu musik. Instrumentasi awalnya di musik, composing, orchestrating, arranging for instrumental ensemble. The use of rod, screws, plate, hook, wear, ball, correct and stabilize abnormalities of the spin. Bidang instrumentasi ini mengarah ke bidang pneumatic device placed in the field, provide measurement and control capabilities for the system. Instrumentasi ini mengarah pada peralatan-peralatan berbasis elektrikal. Instrumentasi berkaitan pengukuran
dengan alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengukur atau mengendalikan variabel proses. Sekarang fungsi instrumentasi. Yang pertama yaitu sebagai alat pengukuran parameter proses. Contohnya mengukur temperatur, pH, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai alat analisis hasil pengukuran. Seperti rata-ratanya gimana. Yang ketiga, sebagai alat kendali proses. Dalam sistem kontrol nanti ada set point, ada height, di atasnya lagi ada height, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai alat perekam recorder suatu proses. Instrumentasi tidak bisa dipisahkan dengan kontrol. Yang kelima, sebagai tool untuk melakukan analisis data tren. Kita harus mengetahui trennya. Ini dasar untuk melakukan maintenance dan lain-lain. Contoh pengukuran. Yang pertama, pengukuran temperatur untuk mengukur. Yang kedua, pengukuran flow, yaitu untuk mengukur satuan Celcius. Yang ketiga, yaitu ada pressure atau tekanan. Ini untuk laju aliran fluida dalam pipa. Ini untuk mengukur tekanan udara ban kendaraan. Yang keempat, yaitu pengukuran level, yaitu pengukuran ketinggian cairan dalam tangki atau wadah. Selanjutnya, volumetrik, yaitu mengukur volume gas dalam tabung. Pengukuran pH, yaitu mengukur pH air untuk memantau kualitas air. Pengukuran besaran listrik, yaitu seperti tegangan, arus, frekuensi, daya, tahan isolasi, dan lain-lain. Pengukuran konduktivitas, contohnya mengukur kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan listrik. Ada yang pengukuran kandungan gas, yaitu seperti mengukur konsentrasi oksigen dalam udara atau gas, dan lain sebagainya. Pengukuran. Yang pertama, kita butuh alat ukur dan meter. Kalau panjang menggunakan meteran, penggaris, mikrometer, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sensor. Alat yang digunakan untuk mendeteksi nilai dari suatu parameter atau besaran. Yang ketiga, yaitu transducer, yang mengubah dari besaran fisik ke besaran elektrik. Yaitu ada transmitter, sistem kontrol jarak jauh. Terus ada indikator, yaitu untuk menampilkan nilai dari hasil parameter. Terus ada display, yaitu menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, atau video. Terus ada recorder, yaitu untuk merekam dan menyimpan data. Data loggers, untuk merekam dan menyimpan data secara otomatis dalam jangka waktu tertentu. Terus yang terakhir ada data acquisition system. Ini untuk mengumpulkan, mengukur, dan merekam data dari berbagai sumber. Faktor penting pengukuran. Ada 4 faktor penting dalam kegiatan pengukuran. Yang pertama, angka nilai pengukuran yang ditunjukkan alat ukur, seperti temperatur dan lain sebagainya, akan berkaitan dengan nilai dari parameter yang diukur. Berapa nilainya? Contoh temperatur 180 derajat, pressure yaitu 10 psi. Yang kedua, metode atau cara melakukan pengukuran besaran yang diukur. Karena setiap kali pengukuran dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Yang berikutnya, alat yang digunakan device untuk melakukan pengukuran. Seperti mengukur how menggunakan flow meter, temperatur menggunakan termometer, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu satuan unit. Temperatur satuannya itu ada banyak,
dan pressure satuannya ada banyak. Metode pengukuran. Metode pengukuran merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam hal pengukuran sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Alat ukur. Alat ukur adalah peralatan device yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Di sini kita bicara alat-alat ukur. Termometer, yaitu untuk pengukuran temperatur, tekanan menggunakan pressure. Mengukur flowmeter mengukur flow menggunakan flowmeter. Kalau level menggunakan level meter. Ampermeter untuk mengukur arus, voltmeter menggunakan tegangan. Wattmeter itu mengukur daya, pH meter mengukur keasaman, Megger untuk mengukur tanganan isolasi, dan lain sebagainya. Satuan yaitu adalah besaran yang digunakan untuk menyatakan nilai dari hasil pengukuran. Temperatur, satuannya itu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan lain-lain. PSI, bar, ATM, kilogram per M itu satuan pressure. Ampere, MA, KA ini adalah satuan arus. Volt itu adalah satuan tegangan. Kalau pH itu 1 sampai 14. pH ini tidak mempunyai satuan. Ohm, K atau ohm, M ini adalah satuan hambatan. Liter per detik itu flow, meter, sentimeter, inci, dan lain sebagainya. Ini adalah dengan satuan, terkait satuan. Ini untuk penulisannya, ini nama besarannya, ini semua simbol suatu pengukuran. Ini terkait untuk berbagai macam besaran, satuan dalam pengukuran besaran-besaran fisika, frekuensi, daya, pressure, Reaumur, terus ada muatan listrik, ada tegangan listrik, kapasitansi, ada magnetic flux, ada induktansi, ada luminos, dan lain sebagainya. Satuan pengukuran. Satuan digunakan untuk memudahkan komunikasi antar engineer, teknisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memahami. Satuan internasional itu ada 2, CGS sama KGS. Kalau C itu senti, kalau G itu gram, kalau kilogram ya kilogram, meter sama second. Terus ada ANSI. ANSI ini Amerika ya, satuan yang berbeda yang digunakan dalam satuannya. Nah, yang berikutnya terkait dengan masalah standar-standar, ada macam-macam. Yang pertama itu standar kerja. Standar kerja ini menetapkan, merealisasikan, atau memproduksi ulang nilai suatu satuan untuk meneruskannya ke alat ukur dengan perbandingan. Yang kedua yaitu ada nasional, dasar untuk menetapkan nilai dari berbagai standar lain. Yang ketiga standar internasional, yaitu dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Yang keempat ketelusuran, yaitu proses penyesuaian atau penetapan nilainya agar bisa dibandingkan dengan standar nasional. Dalam instrumentasi standarnya apa? Nih,
Standar yang paling banyak dipakai adalah ini semua. Khusus instrumentasi yang sering dipakai ialah ISA, Instrument Society American. Amerika mempunyai standar ANSI, ini standar untuk umum. Kalau instrumentasi yaitu menggunakan ISA. Dalam bidang mekanika mereka punya ASME, bidang manajemen yaitu ada ISO. Kalau yang Jepang ada JIS. Kalau di Indonesia kebanyakan pakai AIC, dipakai untuk elektrikal. ASTM itu untuk material. Kalau motor listrik itu menggunakan NEMA. Terkait electric code menggunakan NIC. Terkait isolasi kabel menggunakan IPCEA. Berkaitan dengan api itu menggunakan NEPA. Blok diagram sistem pengukuran. Terkait dengan pengukuran yaitu di sini ada medium yang akan menjadi input untuk melakukan pengukuran. Yang kedua, sensor yang merasakan, terus transducer nanti yang mengubah. Berikutnya ada proses signal conditioning. Pengkondisian sinyal yang akan ditampilkan bisa di indikator, bisa disimpan di komputer, bisa ditampilkan di sana, bisa dianalisis, bisa direcord, bisa kita proses dan bisa kita masukkan di unit kontrol. Terus di sini ada istilah dalam pengukuran. Istilah pengukuran yang pertama yaitu akurasi, yaitu keakuratan. Pengukuran harus akurat dan tepat sasaran. Yang kedua, sensitivitas. Yang ketiga, ada presisi. Yang keempat, ada range, yaitu batas pengukuran. Yang berikutnya itu ada subdivision, yang bisa diukur itu per berapa. Ada error, kesalahan atau galat. Berikutnya ada hysteresis, stability, linearity, repeatability, dan lain sebagainya. Akurasi. Apa yang dimaksud dengan akurasi? Yaitu dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error. Dalam pengukuran nanti ada toleransi ya. Merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Dapat dinyatakan dalam persen error of reading atau dalam bentuk error full scale skala penuh. Bisa dikenal dengan istilah ketelitian. Ketelitian pengukurannya berapa persen? Terus ada presisi. Presisi atau ketajaman. Kemampuan alat ukur menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama. Jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Kemampuan alat ukur menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Oke, materinya udah selesai ya teman-teman. Oke, terima kasih. Tadi itulah pemaparan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Cukup sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.